Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Belvani Salsabila dengan NIM 004 dan di samping saya ada rekan saya. Nama saya Muhammad Irfan Arabila Tahir dengan NIM 013. Di sini kami akan menjelaskan terkait UTS Piranti Cerdas, yaitu cara pembuatan sistem warning suhu udara pada suatu kandang ayam closed house. Berikut kami akan menjelaskan terkait apa saja alat yang perlu apa yang diperlukan. Nah, pertama ini merupakan kabel jumper dari male to male, ada 4. Kemudian ada kabel jumper male to female, terdapat satu. Kemudian ini ada kabel jumper female to female, ada 2. Nah, kemudian sini ada juga 3 LED, merah, kuning, dan hijau. Dan sini untuk sensor di hatinya. Lalu kemudian ini ada perangkat microcontrollernya dan sini ada breadboardnya. Nah, nanti di sini korek api untuk mengecek untuk suhu tingginya, lalu ada juga es batu ini untuk mengecek suhu rendahnya. Nah, jadi untuk itu kami akan rakit terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan rakit untuk DHT 11-nya ini. Pertama kita sambungkan dulu untuk plusnya ini. Nah, dan juga minusnya ini untuk Untuk hijau positifnya positifnya itu di kabel hijau sambungkan ke PN. PN. Nah, lalu untuk yang Negatif negatifnya itu itu ke ke ground. ground. Dan untuk yang di tengah, out di bagian DHT11 itu akan menyambung di pin D5. D5. Nah, kita sambungkan ke D5 sini. Nah, setelah itu kita akan sambungkan untuk LED. LED-nya. Misal sini. Nah, untuk itu ini untuk hijau, kemudian kuning terlebih dahulu. Ini untuk kuningnya dan ini untuk merahnya. Nah, lalu Dan di eh, sini ujung LED itu akan menyambung di bagian negatif dari breadboardnya. Lalu kami akan menyambungkan yang bagian ujung ini ke ground. ground. Nah, di sini kita sambungin ke ground. Nah, lalu masing-masing dari LED-nya nih nanti kita sambungin ke pinnya. Untuk yang LED LED warna hijau hijau itu akan menyambung ke pin D18. D18. Selanjutnya Yang yang LED kuning kuning akan menyambung ke pin D19. 19. Nah, kemudian yang satunya yang merah ini akan nyambung ke pin D21. Nah, setelah semua tersambung, kita akan sambungkan ke laptopnya. Setelah itu, kita akan masuk ke server ThinkSpeak-nya. Nah, di sini sudah saya buat untuk channelsnya. Jadi untuk membuat channelsnya itu bisa ke Neo Channels ini. Nanti kita bisa tambahkan namanya, kemudian deskripsinya, build-nya, dan lain-lain. Nah, kita balik ke channel saya di sini. Di Nah, sini kami sudah membuat channelnya dengan channelnya. nama UTS Firdas. Nah, untuk nantinya di sini ada channel ID-nya untuk menangkap dari servernya dan juga API-nya ini untuk menyambungkan ke Arduino dengan ThinkSpeak-nya nanti. Nah, untuk juga ini data-datanya seperti ini nanti akan keluar. Nah, nanti kita akan masuk ke sini ke codingannya. Nah, dan dijelaskan oleh rekan saya Erin. Baik. Untuk
codingannya, pertama itu tentu saja kita harus mengincludekan library seperti DHT, ada WiFi client, dan untuk library ThingSpeaks-nya. Lalu di sini ada string API key yang didapat dari web ThingSpeak-nya. Di sini itu write API-nya yang dimasukkan. Lalu ada nama dan password dari WiFi, dan di sini ada server dari API thingspeak.com. Lalu selanjutnya kita mendefine pin-pin yang ada di ESP. Untuk DHT itu kita masuk ke D5, lalu DHT tipenya dengan DHT 11. Lalu untuk LED merah itu menyambung ke D21, LED warna kuning menyambung ke D19, dan LED warna hijau menyambung ke D18. Untuk reading ini dia akan membaca suhu sebanyak 5 kali, dan selanjutnya ini mendefinisikan pin dan DHT tipenya. Untuk WiFi kliennya, last time ini diinisialisasi dengan 0 terlebih dahulu, lalu dia akan mendelay sebanyak 15 detik untuk masuk ke ThingSpeak-nya. Lalu di sini ada My Channel Number. Ini diambil dari channel ID di ThingSpeak. Lalu untuk Write API ini diambil dari Write API di ThingSpeak juga. Masuk ke Void Setup. Di sini kita inisialisasi LED merah, kuning, hijau, lalu inisialisasi DHT, dan WiFi serta passwordnya, lalu inisialisasi ThingSpeak-nya. Untuk masuk ke bagian loop, ini kita inisialisasi variabel sum dan average itu sebagai 0 terlebih dahulu. Lalu ada perulangan reading, ini untuk membaca nilai suhu sebanyak 5 kali dengan delay sebanyak 3 detik. Lalu di sini ada fungsi untuk membaca suhu dari sensor suhu DHT. Lalu isnan ini untuk membaca nominal. Jika tidak ada nominal dari suhunya, maka dia akan tidak diketahui apa nominalnya dari suhu ini, maka dia akan mengeluarkan output error. Lalu di sini ada penjumlahan dari suhunya itu sebanyak 5 kali dijumlahkan, dan di sini suhunya itu akan mengeluarkan dalam bentuk derajat Celcius. Lalu di sini ada pertambangan, jika suhunya itu kurang dari 25, maka yang menyala itu akan LED berwarna hijau. Lalu jika suhunya itu lebih dari 26 sampai 35, maka yang menyala itu LED warna kuning. Lalu selanjutnya yang terakhir itu jika suhunya itu menunjukkan lebih dari 36 derajat Celcius, yang menyala itu LED warna merah. Dan untuk ThingSpeak.setField 1 ini dia akan menunjukkan ke ThingSpeak di field nomor 1, yaitu bagian temperatur atau suhunya. Selanjutnya untuk rata-rata suhu itu penjumlahan dibagi dengan reading tadi sebanyak 5 kali. Lalu dia akan menunjukkan rata-rata suhu dari 15 detik tersebut. Lalu dia akan menunjukkan ke set field kedua, yaitu rata-rata suhu dari 15 detik tersebut. Dan dia akan membaca sebanyak 15 detik. Terus di sini juga membaca diambil dari data memasukkan ke channelnya. Itu menyambungnya dari channel ID dan API, write API tersebut. Nah, nanti kita akan sambungkan terlebih dahulu portnya ini. Oke, lalu kita akan upload. Tunggu sebentar. Kita lihat connecting sudah. Kita lihat di bagian zoom balik. Di sini sudah menyala.
dan suhunya itu sekitar 26 derajat, berarti akan menunjukkan warna kuning. Dan kita nanti bisa lihat di sini ada rata-rata dari di sini rata-ratanya. Kemudian di sini ada suhu untuk nilai status suhunya ini. Nah, berarti kalau 1 suhu 5 itu kalau berarti 5 sedang. itu berarti sedang, kalau 0 itu rendah Rendah. dan 10 itu tinggi. Nah, eh, Sekarang ini menunjukkan suhu sedang. Yang nyala itu lampu berwarna kuning. nanti kita tes dulu ya untuk suhu yang panas. Itu tunggu sampai suhunya naik. Di sini sudah menunjukkan suhu itu 28, 29, 30, Sampai terus naik. sampai naik kita akan menuju suhu 36, di atas 36 untuk menyala yang lampu merahnya. 32 sudah. Tiga tiga. 34, Kamu anu tahan pakai tangan. Tunggu sampai naik suhunya. 35 sudah. Tunggu datanya akan terupdate terupdate. sekitar 15 detik ya. Ya, nanti lampunya akan menunjukkan warna merah. 35 derajat. Sabar karena datanya kita 3 detik. Suhu menunjukkan 35,60 derajat Celcius. Tunggu sampai 36 nanti dia akan menyala. Lebih dari sama dengan 36. Ya. Masih 35,60 derajat Celcius.
Ini sudah mulai menyala karena ini sudah mendekati 36, maka lampu LED akan berwarna Warna merah. merah. Suhu sekarang menunjukkan 36,30 derajat. derajat Celcius. Lampu merah sudah berhasil dilakukan tes. Nah, selanjutnya kita akan ngetes untuk lampu yang eh, hijau atau lampu yang rendah, suhu rendah. Nah, di sini bisa juga kita lihat untuk satu suhunya sudah 10 dan ini rata-ratanya naik dari sebelumnya sekitar 27, naiknya sekitar eh, sampai 36 derajat. Nah, ini bisa kita testing menggunakan Es batu. es batu. Tunggu. Baik, suhu mulai turun ya. Tadi 36, sekarang jadi 35,74 derajat Celcius. Turun jadi 35,20 derajat. Lampu kembali menjadi kuning. Karena di bawah 26 ya. Ya, di bawah 26 baru dia akan hijau nantinya. Kita tunggu saja. Di sini menunjukkan 28. Rentang 28 itu masih di bagian sedang. Tunggu sampai sekitar 25, masih 25,3, masih belum. Nah, udah menyala ini. Untuk derajatnya sudah Ini kan 22. 22 dan lampu berwarna hijau. Kita lihat untuk status di sininya. Nah, ini Heating suhu speed sudah turun. menurun, tapi masih belum update. Untuk status suhunya. Ya, tunggu saya dulu. Nah, ini Nah, sudah terupdate status suhu 0 dengan keterangan suhu rendah. Lalu di grafiknya juga sudah menunjukkan penurunan penurunan suhu. suhu. Oke, jadi untuk tutorial dari pembuatan sistem warning suhu udara dari Pada kandang suatu ayam. kandang ayam seperti ini. Eh, jadi akan kami tutup. Mohon Apabila maaf. ada salah kata mohon maaf. Apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.